Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ala sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, baik saudara-saudaraku yang ada di channel YouTube maupun channel TikTok ya. Kalau YouTube kalian bisa masuk ke Subandi T Sukoco, itu masuk ya. Kalau pakai Gus Betik juga bisa, tapi dia random, acak, tidak sistematis urutan dari video-video kajian atau vika yang telah aku hadirkan untuk kalian semuanya ya. Dari kedua channel ini aku ucapkan terima kasih ya atas sholawatnya ya. Dengan sholawat itulah channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya jangan diunduh terus dipotong-potong nggak karuan ya. Itu nanti bisa jadi nggak karu-karuan. Karena kajian yang berseri dan memakan waktu di atas 1 jam, bisa 3, bisa 6, bisa 8 jam, karena dia kan berseri kan, satu serinya 1 jam dibagi 2 menjadi berapa seri? Kalau 8 kali pertemuan bisa 16 seri. Lalu cuma diambil berapa menit atau berapa detik, kan kacau itu ya. Oke. Terima salam dari aku untuk semuanya. Sebelum kita take off, kita mulai kajian-kajian kita ya. Salam Isra, Islam rasional untuk semuanya. Oke. Aku jelaskan dulu dari komen yang ada di TikTok, khususnya dari saudara kita, aku nggak hafal namanya ya. Posisinya memang begini mas. Kalau aku pindah ke sana nulisnya sulit. Aku kan normal ya, kanan bukan kiri, bukan kidal ya. Jadi kalau aku pindah ke sana nulisnya sulit. Kalau di sini kan aku nulisnya gini. Nah kalau aku pindah ke sana nanti nulisnya sulit ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini di shot dengan 3 kamera, satu untuk TikTok, satu untuk YouTube, satu untuk unggahan ya yang itu reguler, yang insya Allah kualitas video dan audionya lebih baik dari yang live baik di YouTube maupun di TikTok. Makanya kalau kurang jelas di YouTube atau di TikTok yang live, silahkan lihat di unggahan reguler yang diunggah oleh Grahito. Cuman itu nunggu, dia kan ada antrian ya, nunggu nanti itu judulnya apa gitu ya. Jadi nggak bisa mas aku pindah ke sana gini ya. Ya nanti kalau misalkan kurang jelas aku agak mereng dikit gitu aja lah ya. Oke. Berikutnya ya, banyak komen-komen yang masuk dari saudara Kristen kita. Sekali lagi khususnya untuk yang Kristen aku jelaskan. Di sini kajiannya akademis ya. Jadi tidak ada menyerang, menista, menghujat, enggak boleh. Dan aku enggak menikmati itu, aku enggak suka itu. Ini kajiannya akademis. Yang namanya kajian akademis dia bersifat objektif. Memang menjadi masalah ketika objektivitas itu disampaikan lalu itu mengganggu keimananmu. Ya, meskipun aku tidak bertujuan untuk mengganggu keimananmu. Ya, maka yang merasa terganggu, sekali lagi aku ucapkan silahkan tinggalkan channel ini dan Anda boleh menyaksikan banyak channel-channel yang lain kan gitu.
ya. Karena yang namanya comparative religion, ini kan comparative religion, dia pasti mengatakan satu benar satu salah, gitu loh. Kerangka berpikirnya tuh begitu. Makanya kan aku bilang, ya, yang hadir di sini ini harus yang sudah dewasa, ya, terutama kedewasaan berpikir, ya. Dan aku tidak ada keinginan, ya, melakukan sesuatu yang itu tidak menyenangkan orang lain. Memang kita berbicara ilmu, berbicara objektivitas seperti itu. Maka kalau ada yang merasa terganggu, bukan justru komennya kan, meskipun ada banyak yang baru sih ya dari teman-teman Kristen, tapi yang lama juga ada satu dua itu ya. Ya. Tapi kebanyakan baru-baru semua itu. Ya, pertama kamu harus mengenali bagaimana karakter channel ini gitu. Yang kedua, aku tidak memberikan apa ya? Tidak memberikan sebuah resistensi terhadap pendapatmu, enggak, silakan saja, tapi aku lihat semua pendapat-pendapatnya itu lepas, tidak disandarkan kepada misalkan perjanjian lama ayat ini dari surat ini gitu ya, perjanjian baru ya surat ini pasal ini ayat ini, cuman pernyataan lepas, bukan itu. Kalau itu sih ya gimana aku mau nanggapi gitu ya. Dan sampaikan saja secara baik, karena aku juga ingin baik-baik, meskipun kita berbeda kan kita bisa saling baik, bukan terus saling jelek gitu ya. Sementara aku ada baca itu Kalkedon jadi gini loh Kang Mas. Ya, kalau kamu punya data, ajukan data. Roh Kudus itu tidak serta-merta masuk di Konsili Nizea. Soal Roh Kudusnya sejak dahulu kala atau sebelum konsili sudah ada, itu ya terserah kamu lah. Tapi aku berbicara historikal Tritunggal itu loh, tidak serta-merta Tritunggal. Itu berproses dari tunggal, dui tunggal, Tritunggal. Gitu. Dan kamu kalau punya data sampaikan saja. Aku kan terbuka, mungkin dataku salah. Kalau dataku salah ya aku tinggalkan, aku pakai data kamu. Tapi kalau kamu cuma ngomong, datanya nggak dihadirkan ya gimana? Ya, jadi banyaklah hal-hal lain yang aku kadang-kadang juga nggak tertarik untuk menanggapinya, bukan karena apa? Karena tidak ditonton secara keseluruhan video-video kajianku, akhirnya seperti itu. Kalau dia tonton itu nggak mungkin dipertanyakan lagi, gitu ya. Aku ini penjelas ya, jadi fungsinya menjelaskan, bukan pemaksa, bukan memaksakan gitu. Enggak, kamu mau tetap kafir itu hakmu yang aku hormati. Setelah melihat kajian ini kamu terus bersyahadat jadi Islam, itu juga hakmu ya, aku juga nggak bisa larang. Terserah kamu. Aku bukan pemaksa, aku penjelas ya. Tanya sama santri-santri Isra itu, mereka apakah semuanya sependapat dengan pendapat? Enggak juga, berbeda nggak apa-apa, tetap aja indah, tetap aja kita kadang-kadang di grup itu guyon gitu ya. Jadi jangan merasa berbeda terus tidak berteman, tidak saling berbaikan, itu aku yang enggak mau. Mending kalau kamu enggak siap untuk itu, cari channel lain dan jangan di sini gitu ya. Oke. Terima kasih teman-teman TikTok ya, sudah 2.600 tap-tapnya, tapi tolong jangan berhenti karena nanti dianggap stagnan. Kali ini ya, maaf aku nggak bisa baca komen kalian satu persatu ya, karena harus menjelaskan. Tajuk kita adalah seperti yang tertulis di situ. Tuh di sini nggak muncul anunya tuh, judulnya di TikTok. Di sini nggak muncul ya. Kita akan menelaah berapa usia Ribka ketika menikah, ya. Itu bukan tanpa behind screen, ya. Kenapa aku bahas itu? Seharusnya aku kan melanjutkan pergeseran Tuhan dari Yahudi ke Kristen, ini kan belum selesai, ya. Tetapi aku harus ke situ dulu, ya. Keluar dia. Sebentar, ini ada
ada tukang ini. Sebentar Kang Mas ya. Sebentar. Ini ada tukang ngerjain pagar yang aku suruh ngawasin. Mau sarapan dulu katanya, kan enak sarapan di sini. Nah, sebentar. Oh, tidak bisa merekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kang, sarapan dok kene wae. Aku lagi live kan tukangnya nggak ono sing ngawasi. Aku nggak ngerti karepe engko iku ngarepe iku cor-coran iku ya apa ngono ya. Sarapan dok kene ae jenengan njaluk apa engko ngomong nduk Usnang ya. Ya. Aku lagi live nggak iso ngawasi tukangnya ngono. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum. Kita lanjut ya. Bukan tanpa sebab kenapa aku membahas usia Ribka berapa ketika dia dinikahi oleh Ishak ya. Itu ada alasannya begini. Kita lihat dulu apa yang terjadi di komentar yang kemarin ya. Sebentar. Kajianku gini ya, dia nggak to the point ya. Kalau yang cocok di sini, kalau nggak pergilah, jangan tambah bikin sampah aja di sini. Aku nggak bisa langsung to the point. Kajianku itu singular ya, tidak strike. Ya, aku harus sebelum aku masuk ke intipati materinya, aku harus sampaikan behind screen-nya secara keseluruhan supaya kalian paham. Jadi begini, ada komen yang masuk dari saudara kafir kita, namanya ini Ketut Sudirman ya. Dia begini, memang harus berpikir, masa putri kita 6 tahun dikawini laki 50 tahun ya. Kita tahulah di mana arah pembicaraannya toh ya. Kita tahu lah ya. Aku bilang kafir meskipun aku belum tahu apakah Ketut Sudirman ini kafir atau Islam, tapi pernyataan itu pernyataan kafir gitu loh. Ya. Tahu ya, aku sudah jelaskan tapi yang ini edisi pertama sudah diunggah tuh. Sudah ada yang diunggah? Belum diunggah sama Graito, tapi aku sudah bilang ketika aku mengisi kajian di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah, ketika ada yang bertanya, bisa nggak Tuhan menciptakan batu yang tidak dapat diangkatnya? Aku bilang itu pertanyaan kafir. Ya. Sama seperti ini pertanyaan kafir. Si Ketut Sudirmannya kafir atau enggak aku belum tahu karena nggak ketemu, apalagi sekedar tulisan begini. Ya, jadi dia bilang begini, memang harus berpikir. Masa putri kita 6 tahun dikawini laki 50 tahun gitu ya. Tentunya kalian sudah tahu kemana arah dari komentar ini gitu ya. Kemana arahnya. Dan itu yang aku bilang tadi di awal tadi, aku nggak suka seperti ini. Nggak sukanya apa? Dia menjadi out of the topic. Ketika aku menjelaskan konsep teos yang bergeser dari teosnya Yahudi masuk ke Kristen, teosnya bergeser. Tiba-tiba dia berbicara tentang historikal, sejarah perkawinan. Jadi nggak nyambung. Itulah yang aku bilang ya. Di sini ini tujuannya itu studi, bukan saling serang, saling mengalah. Enggak. Gue kalah nggak apa-apa dah. Gue kalah nggak apa-apa. Lu yang menang. Karena gue nggak cari menang kalah, gue yang cari itu benar salah. Yang benar ayo kita pegang, yang salah ayo kita buang. Gitu loh. Dari sini kan kita tahu karakter kerangka berpikir emosional dia itu kacau. Ketika aku menjelaskan konsep tentang teos, dia berkomentar tentang perkawinan. Nggak nyambung.
Kalau aku menjelaskan tentang teos, kamu setuju, kamu bilang setuju, kamu nggak setuju, ya bilang nggak setuju. Kamu punya argumentasi, hadirkan. Nanti kita diskusikan bareng ayat apa, tentang apa, bagaimana bunyinya, kan begitu. Bukan aku ke kanan menjelaskan materi, kamu ke kiri. Itu ada sebuah indikasi confuse. Loh, kalau kamu sudah nggak bisa membantah argumentasi yang aku paparkan dalam kajian ini, kan aku juga nggak maksa. Kamu mau terima kafir, terima, monggo. Kafir kamu mau tolak juga monggo. Nggak ada masalah, nggak perlu terus kamu membabi buta, mengkapitalisasi apa saja yang bisa kamu gunakan untuk menyerang balik. Itu ndak elok gitu loh ya. Makanya sekali lagi aku bilang, kenapa sih aku sekarang tidak begitu tertarik diskusi-diskusi virtual di TikTok itu ya karena begitu itu, nggak tersaring, siapa saja bisa masuk gitu ya. Dan ini bukan diskusi, ini kajian. Kalau ada yang bilang kok ngomong sendiri, gue ngisi kajian kok, lu mau ajak gue debat? Kalau debat di darat, offline jangan online. Lu range acaranya, taufiknya apa, ketemu dengan siapa, di mana. Gue kan berhak memilih dengan siapa gue mau ketemu. Kalau kelas-kelas coro untuk apa? Dan ini kajian gue ini untuk santri-santri Isra. Yang lainnya monggo kalau mau, enggak juga enggak apa-apa gitu. Jadi enggak usah terus saling serang, saling menyerang. Gue enggak mau. Gue tidak menikmati itu gitu ya. Nah, makanya yang seharusnya ya gue menjelasin kelanjutan dari pergeseran Tuhan dari Yahudi ke Kristen, berbeloklah ke pernikahan Kanjeng Nabi Ishak ya dengan Ribka atau Rebeka gitu ya. Itu usianya berapa sih gitu. Tapi itu gue tidak dalam menanggapi si ketut ini. Gue memberikan penjelasan untuk santri-santri Isra supaya wawasanmu bertambah bagaimana kita melihat antropologis budaya perkawinan bangsa-bangsa Semitik. Karena Arab Israel itu satu rumpun Semitik. Meskipun biasanya kalau ada Semit itu otak kita ke Yahudi, itu sudah aku jelaskan 2 atau 3 tahun yang lalu. Itu prosesnya di Eropa. Sebetulnya kalau kita ngomong Semit itu ya nggak harus Yahudi. Yahudi itu kan agama. Nggak harus Israel. Ya Arab juga itu Semit gitu loh. Ya. Nah, memang sih triggernya ini adalah dari pernyataan komentar si kafir ini. Ya, itu hanya sebagai trigger. Cuman kepentinganku itu untuk menjelaskan kepada kalian semuanya, khususnya saudara Islamku, bagaimana kita akan melihat antropologis perkawinan bangsa-bangsa Semitik, khususnya Israel dan Arab. Ya, oke. Maka ini kita tinggalkan dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Tajuknya adalah apa ini? Mencari apa? Menghitung usia Ribka ya atau apa nanti. Ya. Ini insya Allah besok kita lanjutkan. Oke, apa tuh tajuknya? Usia Ribka, Rebeka, Ribka ya ketika menikah. Menikah tuh pakai H nggak tuh? Menikah. Ya. Nampak tuh tulisannya? Kurang jelas atau? Ya.
Oke, itu tajuk yang sedang kita diskusikan saat ini ya. Berapa usia Ribkah ketika menikah? Supaya lebih jelas aku giniin lagi lah. Ya. Ini. Ya. Ini. Ribkah ketika menikah. Nih ya, kita coba hitung ini. Jadi jangan sampai kalau kata kami orang di Sumatera menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Ya. Jangan kita asik keluar tapi ke dalam nggak tahu ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku mau bahas satu dulu. Aku bukan ahlinya, sekedar yang aku tahu nanti bisa tanya ke pakar seksolog atau psikologis yang namanya pedofilia. Gue nggak tahu tulisannya betul atau salah ini ya. Pedofilia. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah setidaknya hingga detik ini gue belum pernah dengar dan gue belum pernah baca, karena gue juga sebelum masuk ke YouTube sudah sering memberikan kajian-kajian tulisan di Facebook ya. Jadi gue belum pernah dengar, gue belum pernah baca saudara Islam gue nih menuduh Kanjeng Nabi Ishak itu pedofil. Alhamdulillah. Ya. Gue belum pernah dengar. Kalau ada yang pernah menuduh itu di luar nganu gue ya, di luar pengetahuan gue. Gue ngomong sejauh yang gue tahu, alhamdulillah saudara Islam gue belum pernah dengar, gue belum pernah baca tulisannya, omongannya gue dengar menuduh Kanjeng Nabi Ishak atau Ishak itu pedofil. Kenapa begitu? Karena dalam pandangan Islam semua para nabi itu terjaga. Ya, terjaga, tidak mungkin amoral. Lah kalau amoral jadi nabi ya mbok ya preman pasar aja dijadikan nabi, nggak usah orang-orang yang terpilih. Semua para nabi itu muktar. Muktar itu bahasa Arabian, muktar itu selekta. Kalau selection, kalau bahasa Belanda apa bahasa Inggris itu. Di sini ada tempat wisata namanya selekta. Itu artinya terpilih atau pilihan. Kalau bahasa Arabnya muktar. Para nabi itu orang-orang muktar. Gak mungkin orang sembarangan terus Allah jadikan nabi. Lah ngapain kalau gitu ya? Preman pasar, bajingan, tukang memperkosa, jadikan nabi aja kalau gitu. Gitu loh ya. Yang namanya nabi itu mesti orang-orang pilihan. Gak sembarangan. Maka dari itu kita tahu para nabi itu mesti berakhlakul karimah. Maka dari itu tidak ada sejauh yang aku dengar ya, dan semoga kalaupun pernah ada tapi aku belum pernah dengar, belum pernah baca, setelah melihat kajianku ini saudara-saudara Islamku, kalau yang kafir itu terserah dialah ya. Kadang-kadang dikasih tahu ya, nggak dikasih tahu kan lidahnya dijulurkan, ya sudah biarin aja ya. Jangan ada yang menuduh Kanjeng Nabi Ishak itu pedofil. Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Karena kita menghormati, mengagungkan semua para nabi, termasuk Kanjeng Nabi Ishak. Gitu ya. Apa sih pedofil itu? Pedofil itu sejauh yang aku tahu, nanti bisa tanya kepada pakar seksolog ya. Termasuk penyimpangan selera seks
kan ada pedofil, ada homo ya. Homo itu lanang karo lanang ya. Kalau lesbian wedok karo wedok, harusnya kan karena yang diciptakan itu Adam dan Hawa, bukan Adam dan Mulyono. Jadi ya lanang karo wedok ya. Bukan lanang karo lanang, wedok karo wedok. Itu penyimpangan. Terus pedofil itu selera seks yang itu tertuju kepada anak-anak. Anak-anak yang masih kecil, anak kecil gitulah ya. Itu pedofil. Dan itu termasuk bisa digolongkan penyakit dan itu membuat orang cenderung untuk melakukannya berulang karena ada unsur kebutuhan atau yang paling gampang ketagihan. Gitu loh. Jadi pedofil tuh akan cenderung berulang karena ada kebutuhan dari dalam, kebutuhan seks ya. Dan itu harus dilimpahkan kepada selera dia, kepada anak-anak. Itu terus namanya kebutuhan dari dalam itu kan menuntut untuk dipenuhi. Jadi kalau cuman sekali, itu pun kalau benar sekali, ya nggak bisa dibilang pedofil. Sekali lagi aku bilang, kalaupun benar sekali dia, itu belum bisa lah. Begini, tataran akademis itu kan harus punya datanya belum cukup akurat untuk dikatakan pedofil gitu loh. Makanya kalau kita lihat kejahatan pedofil itu ya sedang apes saja, baru sekali ketahuan. Tapi kan yang sering kan dia sudah berulang kali melakukan kejahatan itu. Makanya itu harusnya dibikin mampus juga itu, karena dia merusak masa depan anak-anak kita. Ya. Jadi aku jelaskan lagi, belum cukup data untuk mengatakan pedofil. Nanti kalau aku bilang bisa saja Gus, cuman dia nggak melakukan karena nggak ada kesempatan. Aku untuk menghindari perdebatan itu, maka aku jelaskan begini. Ada kecenderungan untuk melakukannya berulang kali. Gitu loh. Ya, tahu ya? Nanti kalau kurang jelas silakan tanya kepada pakar seksolog, kan banyak itu sekarang di mana, di YouTube atau di apa gitu. Setahu yang aku tahu seperti itu ya. Oke. Sekarang kita lihat ya. Aku itu pernah satu waktu ditunjukkan satu buku, dan buku itu buku lama oleh saudaraku, bosnya Ayah Sophia itu ya. Di sini, ingatku di sini. Tapi waktu itu ini masih pembangun rumah ini, aku masih ngontrak, rumah ini masih dibangun pondasinya, ya, belum jadi ya. Dia datang ke sini dan itu dalam angkara syuting juga nggak salah ya. Aku ditunjukkan bukunya, cuman karena aku tidak konsentrasi gitu loh. Ya, aku sedang sibuk mengkontrol atau mengawasi pembangun. Jadi aku nggak begitu konsen lihatnya. Cuman sekilas aku lihat buku itu buku lama yang menjelaskan bahwa usia Bunda Ribka itu ketika dinikahi Kanjeng Nabi Ishak itu 3 tahun. Ya, cuman sekali lagi aku tidak concern bacanya, dan karena sibuk aku lihat sih sepertinya buku lama gitu. Kesimpulannya saja, Bunda Ribka itu dinikahi Kanjeng Nabi Ishak itu usia 3 tahun gitu ya. Dan aku nggak tahu itu buku ditulis oleh siapa, penerbitnya siapa, karena nggak concern itu. Yang pertama. Terus yang kedua ya, nanti kalian cari data lagi ya. Ada lahir sosok nama ini tapi panjang ya, Rabi Solomon Ishak. Dia membahas ini juga nanti itu, tapi kamu harus benar-benar senang baca ya, karena itu berbicara tentang Yahudi, bagaimana antropologis budaya mereka itu dipaparkan ya. Itu juga mengomentari tentang perkawinan Kanjeng Nabi Ishak dan Bunda Ribka.
ya. Jadi aku merekomendasi dua itu ya. Terus ada lagi yang satu dari Australia itu siapa? Itu saudara Kristen kita yang nulis. Lupa aku ya. Jadi siapa ya jenenge ya? Nanti kalau ingat aku sebutkan ya. Ada beberapa sumber yang bisa kalian jadikan acuan ya untuk mencari komparasi ya bagaimana pendapat Gus Bedik ya, kamu tahu, pendapat yang lain juga kamu tahu ya. Aku di samping informasi-informasi yang tadi, aku rujukanku Alkitab. Nih. Ya, Alkitab. Aku merasa aman kalau aku merujuk Alkitab. Karena apa? Kalau mau disalahkan ya salahkan Alkitabnya. Jadi dataku itu Alkitab. Gitu ya. Kalaupun ada yang tadi itu sebagai trigger oke ya, sebagai penambahan wawasan juga oke, dan aku persilakan kalian coba cari informasi itu atau yang lainnya juga ya. Kalau aku di Alkitab ini ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian kalian harus tahu, karena ini tidak eksplisit ya. Ada namanya metodologi, kalau dalam hukum itu Graito harus tahu ini Vermooiden. Nggak tahu bacanya gimana, karena ini Belanda ini. Vermooiden. Ini istilah hukum ya. Vermooiden ya. Vermooiden ini nanti tergantung kalimatnya ya, tergantung kan kata itu terikat oleh kalimatnya ya, teks terikat oleh konteksnya. Dia bisa berarti tiga ini. Ya. Sebentar, aku cari anakku. Bisa berarti asumsi. Bisa berarti mencurigai, bisa berarti menyangka atau persangkaan, seperti hipotesa itu. Nih ya, Vermooiden, ya, bisa ya berarti asumsi, bisa berarti mencurigai, bisa berarti menyangka. Itu kalau kita masuk dalam konteks hukum itu disebut nggak tahu bacanya gimana ini, Vermooiden gitu ya. Seperti ini. Nah, kita dalam rangka yang tepat mengatakan ya bisa asumsi, bisa persangkaan. Ya. Mana yang tepat terserah kamu, nanti kamu bisa nilai sendiri ya. Jadi apa Vermooiden itu? Membuktikan hal-hal yang implisit ya dengan menghadirkan hal-hal yang eksplisit gitu loh.